Pak Husnul Yakin. Padanya dipersilahkan selaku pembina SKL dan juga Ketua DKM Masjid Raya Cipinang Muara. Tafadhol, Pak Husnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semuanya telah mendapatkan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan juga terutama nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah di dalam jalan menuju kebenaran dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, juga kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, dan sampai di akhir zaman yang telah memberikan pencerahan kepada kita sehingga kita semuanya senantiasa bisa istiqomah menjalankan syariat Islam dengan sebaik mungkin dan sesempurna mungkin, dan salah satunya juga adalah mengikuti acara-acara seperti yang sekarang ini akan diselenggarakan oleh kelompok dari SKL. Sebagai pengurus masjid, saya sangat bangga dan berterima kasih kepada teman-teman semuanya, baik yang punya ide, baik yang menjalankan, dan memaintain pelaksanaan ini. Semoga usaha yang sangat mulia ini bisa mendapatkan respon yang baik dari masyarakat sekeliling kita, dan juga masyarakat dimanapun yang berada, karena ini bisa dilakukan dari tempat mana saja dengan melalui Zoom ini. Mudah-mudahan apa yang diinginkan menjadi tujuan dan menjadi cita-cita dari teman-teman semuanya, dari pengurus yayasan SKL maupun para pengelolanya, bisa berjalan dengan sebaik-baiknya dan dapat diikuti secara rutin dan terus-menerus, sehingga bisa menghasilkan manusia-manusia yang dekat dengan Al-Quran, orang-orang insan-insan yang selalu dekat dengan Al-Quran dan mengamalkannya dan juga mengajarkannya. Seperti yang tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Ikrar sebagai Ketua Yayasan, sudah bagus sekali. Mudah-mudahan yang terpenting kita semuanya, baik pengelola maupun para pesertanya, dapat istiqomah dan saling memberikan support, kemudian juga memperbaiki hal-hal yang memang kurang baik secara teknis, ya, hal-hal yang untuk disempurnakan, seperti yang sekarang ini masih terdengar sambutan dari Pak Ikrar tadi agak susah saya tangkap juga, meskipun bisa kita mengerti. Jadi ada hal-hal teknis yang perlu diperbaiki, dan ini jangan sampai nanti mengganggu daripada proses belajar itu sendiri. Ya, tapi kalau dari Pak Hawari kok jelas ya, tapi dari teman-teman yang lain tadi, dari Pak Ikrar maupun Pak Akmal tadi kok agak terganggu di tempat saya. Jadi mudah-mudahan ini fakta yang kemudian bisa memberikan masukan kepada kita semua untuk kita memperbaiki supaya proses pelaksanaan ini bisa mudah dikerjakan, lancar dan ringan, sehingga menghasilkan yang terbaik buat kita semuanya. Saya kira itu saja, jangan bosan-bosan bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang terus berlanjut sampai kapanpun. Jadi tidak ada ukuran pensiunnya. Mengajarkan Al-Quran ini akan terus sampai nanti, sampai hari akhir. Saya kira
mohon maaf apabila saya cuma memberikan sambutan singkat saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Cipinang Muara. Selanjutnya, insya Allah kita akan dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Akmal. Akan tetapi mungkin sedikit pengantar dari saya. Nanti tausiah mungkin akan juga dikuatkan oleh Ustadz Akmal bagaimana kita dalam menghafal tentunya meluruskan niat, terutama yang ikut di sini merupakan usia dewasa ya, bukan lagi anak-anak ataupun remaja, dan mungkin ada beberapa kendala yang akan dihadapi. Akan tetapi itu bukan menjadi sebuah masalah, karena sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwa di dalam surat Al-Qamar, Allah telah menjanjikan bahwa Al-Quran itu mudah. Bukan saja mudah, tetapi juga sangat-sangat mudah. Karena kata walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir, di dalam satu surat Allah mengulang sebanyak 4 kali. Itu menunjukkan bentuk taukid dan juga penegasan bahwa Al-Quran itu benar-benar benar dan sangat benar, sangat mudah bagi kita untuk menghafalkannya. Oleh sebab itu, jangan berkecil hati apabila yang memang sudah usianya cukup tua. Tetapi insya Allah dengan semangat dan juga keikhlasan, mudah-mudahan Allah membukakan pintu keberkahan dan juga pintu kemudahan dalam kita semua menghafal Al-Quran. Oke, agenda selanjutnya insya Allah akan disampaikan tausiah dan juga motivasi yang akan disampaikan oleh Ustadz Akmal. Kepada Ustadz Akmal, fa'ali tafadhol masykur, dipersilakan Ustadz. Ya, Ustadz Akmal, tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa meneteskan begitu banyak nikmatnya kepada kita, nikmat yang tidak akan mampu kita menghitungnya, mampu yang tidak terbilang jumlahnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya kata Allah Subhanahu wa taala kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salam dan taslim semoga tetap tercurahkan atas junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi contoh tauladan untuk kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadikan contoh, maka kita sebagai umatnya hendaknya berusaha untuk mengikuti beliau dalam setiap langkah dan cara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita berada dalam suatu kegiatan atau awal kegiatan kebersamaan kita dengan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang senantiasa istiqomah bersama dengan Al-Quran, sehingga kita meraih janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan lewat lisan Rasulullah SAW. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran, yang belajar dan mengajarkannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kita Allah istiqomah meskipun kami dikatakan atau kita amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wa in yang continue, yang istiqomah, meskipun amalan itu sedikit. Nabi Muhammad SAW. Maaf, Ustaz Hawari, suaranya jelas? Putus-putus, Ustaz. Insya Allah seperti di undangan, insya Allah hari ini kita akan bahas sedikit tentang surah Al-Mulk. Sebenarnya di undangan tersebut surah Al-Mulk dan surah Ar-Rahman. Tetapi karena waktu kita yang membatasi, kita cukupkan untuk hari ini dengan surah Al-Mulk. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa membahas surah Al-Rahman dan juga ya, Ar-Rahman, Al-Mulk, yang berarti kerajaan. Surah ini sering juga atau memiliki nama lain, yaitu Tabarok. Selain nama surah Al-Mulk, biasa disebut juga dengan surah Tabarok. Surah Tabarok ini adalah surah Makkiyah. Kita semua sudah tahu dan paham, surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW ketika beliau masih berada di Mekah. Atau surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah. Surah Makkiyah atau surah yang diturunkan ketika Rasulullah SAW berada di Mekah banyak menjelaskan tentang masalah akidah, banyak menjelaskan tentang pondasi-pondasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini selaras dengan dakwah Rasulullah SAW selama 10 tahun di Mekah. Yang sering beliau sampaikan adalah dakwah untuk meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala yang ada di alam ini. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi
memberi rezeki. Dan ketika kita melihat surah Al-Mulk ini, secara umum kita dapati juga menjelaskan tentang masalah-masalah akidah dan masalah-masalah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat di surah Al-Mulk di ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa." Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Di sini kita melihat bahwa surah Al-Mulk menjelaskan tentang tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, yaitu tauhid yang meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Ketika kita melihat bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, kita bisa lihat di ayat kelima. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabi. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur bintang-bintang tersebut untuk menghiasi langit dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki, kita bisa lihat di ayat yang ke-21. Ayat ke-21. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Atau siapakah yang dapat memberimu rezeki jika Allah Subhanahu wa taala menahan rezeki tersebut. Ini bukti bahwa surah Al-Mulk ini mengandung tauhid. Yang pertama tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan alam ini. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengatur kehidupan kita, kehidupan yang ada di alam semesta ini. Dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya. Di ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada satu binatang melata pun di atas permukaan bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberinya rezeki. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Juga ketika kita melihat kandungan dari surah Al-Mulk, kita melihat di sana ada tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk ibadah kita. Bisa dilihat di ayat yang ke-12 kalau nggak salah, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat. Takut kepada Tuhannya yang ghaib. Di sini menjelaskan bahwa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah ibadah. Dan takut itu ketika ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah ibadah. Dan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwa surah Al-Mulk mengandung tauhid uluhiyah. Tauhid di mana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk ibadah. Kemudian kandungan surah Al-Mulk yang ketiga adalah tauhid
asma wa sifat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat yang indah. Bisa kita lihat di akhir-akhir ayat surah Al-Mulk, wa huwal azizul ghafur. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa dan maha pengampun. Wa huwal latiful khabir. Allah Subhanahu wa taala yang maha halus wal khabir dan maha mengetahui. Dan masih banyak lagi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mulk. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Ini adalah kandungan daripada surah Al-Mulk, yaitu mengandung tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dan kebanyakan surah-surah Makkiyah seperti surah Al-Mulk ini mengandung 3 hal tersebut. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Selanjutnya saya bacakan sedikit tentang keutamaan daripada surah Al-Mulk. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna suratan min kitabillahi ma hiya illa 30 ayah syufi'at li rajulin hatta ghufira lah tabarakalladzi biyadihil mulk." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa di dalam Al-Qur'an ada satu surah yang terdiri dari 30 ayat akan menjadi syafaat pada hari kiamat. Sampai seorang yang menghafalnya, seorang yang mengamalkan, seorang yang mempelajari 30 ayat tersebut akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari kiamat di mana kita sangat membutuhkan penolong, kita membutuhkan bantuan, maka pada saat itu salah satu yang bisa memberi syafaat dan pertolongan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala adalah surah Al-Mulk, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa suratun fil Qur'an khasamat an sahibiha hatta adkhalathul jannah tabarakalladzi biyadihil mulk. Bahwasanya ada satu surah di dalam Al-Qur'an yang akan menjadi penolong, yang akan menjadi syafaat, yang akan membantu sahibnya, orang yang menghafalkannya, orang yang mengamalkannya, orang yang mengajarkannya, sampai ia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Mulk. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan surah Al-Mulk yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ulama-ulama kita, ulama-ulama para salafus salih yang telah menyampaikan keutamaan-keutamaan surah Al-Mulk. Mungkin bisa kita cari di buku-buku atau di YouTube juga mungkin bisa kita cari tentang keutamaan-keutamaan surah Al-Mulk yang akan memotivasi kita untuk menghafal surah Al-Mulk ini. Dan juga bisa kita cari tentang surah Ar-Rahman. Ya, syukran, jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum wa istima'ikum, al-afu minkum, mohon maaf atas segala kesalahan. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron kepada Ustaz Akmal yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semua, tentunya sebagai penguat dan juga
motivasi kita agar kita senantiasa lebih semangat lagi. Terutama tadi telah disebutkan keutamaan-keutamaan dari surat Al-Mulk yang insya Allah akan Bapak dan Ibu hafalkan, insya Allah. Kemudian selanjutnya agenda berikutnya setelah tausiah, insya Allah kita akan dengarkan sosialisasi, kemudian juga arahan dari Ustadz Jundi selaku kepala sekolah ataupun mudir dari Smart Quran Living Nurul Ilmi. Kepada Ustadz Jundi dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal dini kulli wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada MC yang sudah mempersilahkan untuk melanjutkan acara kita. Sebelum kita mulai, mohon infonya. Insya Allah suara sudah jelas ya, terdengar. Bisa komen di Zoom-nya. Apabila suara kurang jelas, bisa dikomentari agar diperbaiki kembali oleh tim teknisnya. Ya, yang pertama, insya Allah seperti yang sudah dijelaskan tadi, akan dijelaskan bagaimana mekanisme pembelajaran tahfiz online dewasa ini. Masya Allah ya. Jadi akan Ana sampaikan apa aja yang akan kita bahas. Nah, ini mungkin bisa menjadi titik penting juga untuk kita dan perlu diperhatikan dengan baik karena ini menyangkut pembelajaran nanti. Jadi mohon diperhatikan dengan baik kepada seluruh peserta agar nanti ketika berjalan bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah tujuan, kemudian kita akan ada ta'aruf sedikit, kemudian juga ada pembagian halaqah, selanjutnya nanti mekanisme store-nya, nah, ini nanti ada voice note, ada video call itu seperti apa, kemudian juga ada pembagian halaqah yang ikhwan dan akhwat, dan fungsi grupnya itu juga akan kita jelaskan untuk apa, kemudian juga waktu, ya terkait waktu, storan bagaimana, itu akan dijelaskan juga. Kemudian juga nanti di sesi akhir insya Allah dibuka sesi tanya jawab. Setelah dijelaskan, bila ada yang kurang jelas, itu bisa ditanyakan di sini dan insya Allah akan dijawab dan dijelaskan. Taib yang pertama, mengenai tujuan SKL Nurul Ilmi Masjid Raya Cipinang Muara, insya Allah mengadakan tahfiz online dewasa di masa pandemi ini dengan online tujuannya untuk mempermudah, mendekatkan kita dengan Al-Quran. Dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu, insya Allah akan Allah mudahkan. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Akan Allah mudahkan jalannya ke surga. Semoga di masa pandemi ini, handphone kita, gadget kita, ini bukan hanya sebagai sarana komunikasi saja, tapi mudah-mudahan handphone kita ini atau alat-alat kita ini bisa mengantar kita atau memudahkan kita ke jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah dengan tujuannya yaitu memudahkan masyarakat Masjid Raya, orang tua SKL dan umumnya masyarakat luas, tidak terbatas jarak, insya Allah ini bisa menghafal Al-Quran. Bisa mudah untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Menimbulkan semangat untuk dekat dengan Al-Quran. Karena tadi sudah dijelaskan, menghafal itu mudah. Menghafal Quran itu mudah. Hanya kitanya mau atau tidak. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Fahal mim mudakkir. Jadi Allah telah, sungguh-sungguh telah Allah mudahkan. Nah, tapi siapa yang akan mau? Ya, kita buktikan. Ya.
semoga menghafal ini menjadi momen yang mudah dan menyenangkan. Dan semoga nanti setelah masa pandemi, kita akan adakan juga di SKL ini tahfiz online, tahfiz untuk dewasa, insya Allah. Kemudian selanjutnya kita akan ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf. Kita kenalan dulu. Alhamdulillah tadi yang selaku MC ya, itu ada Ustadz Hawari, Masya Allah. Ustadz Hawari juga pengajar tahsin tahfiz tunanetra di Masjid Raya Cipinang Muara, Masya Allah. Semoga Allah berikan banyak keberkahan di masjid kita, di Masjid Raya Cipinang Muara. Kemudian Alhamdulillah tadi sudah ada sambutan dari orang tua kita, dari Bapak kita, Bapak Husnul selaku Ketua DKM. Kemudian juga ada Pak Ikrar selaku Ketua Yayasan. Kemudian juga tadi sudah ada tausiah dari Ustadz kita, ini Ustadz Akmal LC Al-Hafiz, yang insya Allah akan langsung mengajarkan para peserta ikhwan, Masya Allah ya. Kemudian juga nanti ada Ustazah Farah Syahidah Al-Hafizah yang akan mengajar para peserta akhwat. Ya, Alhamdulillah. Insya Allah nanti bisa ta'aruf lebih dekat lagi ketika berinteraksi langsung. Karena di sini kita menggunakan metode individual, private, jadi langsung bertemu dengan ustazahnya. Nanti akan dijelaskan di sesi bagaimana mekanisme store-nya, gitu ya. Kemudian anak pribadi tadi sudah dikenalkan oleh Ustadz Hawari, alhamdulillah diamanahkan sebagai kepala sekolah SKL. Insya Allah terus belajar dan terus melakukan hal-hal yang baik dan berusaha menjadikan SKL ini lebih baik bersama teman-teman dan para penggawa SKL. Kemudian kita akan lanjutkan yang berikutnya setelah ta'aruf. Ini insya Allah sudah kenal ya. Insya Allah yang mengajar ikhwan itu Ustadz Akmal, kemudian yang mengajar akhwat insya Allah Ustazah Farah. Ya, baik yang surat Al-Mulk atau surat Ar-Rahman. Begitu juga yang ikhwan nanti akan diajar Ustadz Akmal, baik yang surat Al-Mulk atau surat Ar-Rahman. Nah, kemudian di sini ada pembagian halaqah. Ada pembagian halaqah. Jadi yang pertama ada halaqah ikhwan, ada halaqah akhwat. Nah, halaqah ikhwan ini ada dua. Yang pertama halaqah ikhwan surat Al-Mulk. Kemudian halaqah ikhwan surat Ar-Rahman. Kemudian juga ada halaqah akhwat Al-Mulk dan halaqah akhwat Ar-Rahman. Ini nanti akan dibuatkan grupnya masing-masing. Ya, jadi ada 4 halaqah totalnya. Karena di awal ini kita insya Allah membuka untuk 4 halaqah. 1 halaqah itu terdiri dari 10 peserta ajar. Kemudian nanti akan diajar dengan Ustadz Akmal yang ikhwan ada 20, berarti 2 halaqah dengan Ustadz Akmal, 20 atau 2 halaqah dengan Ustazah Farah. Nah, itu pembagian halaqah ya. Kemudian berikutnya kita akan lanjut dengan bagaimana nanti berjalannya pembelajaran. Yang pertama yang akan Anda jelaskan adalah kita ada target minimal. Kita akan ada target minimal. Jadi insya Allah setiap harinya, mulai hari Senin, ini kita mulai belajar ya. Jadi kita 2 bulan. Insya Allah kurang lebih waktu belajar kita tahfiz online dewasa ini 2 bulan. 7 pekan kita menghafal dengan target kita. Dan 1 pekan nanti akan ada tes. Atau hasil dari menghafal ini seperti apa? Sejauh mana? Apa yang kita dapat dari belajar ini? Masya Allah. Ini luar biasa ya. Jadi bukan hanya menghafal, tapi nanti akan dites kemampuannya langsung dengan ustadz dan ustazah yang sudah kompeten di bidangnya. Nah, untuk setor, ini halaqah ikhwan atau halaqah Ustadz Akmal, Senin sampai dengan hari Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Ba'da maghrib sampai dengan Ba'da Isya. Kurang lebih mungkin sekitar jam 8. Jadi nanti insya Allah Senin sampai dengan hari Jumat akan dibimbing langsung dengan Ustadz kita, Ustadz Akmal.
waktunya untuk ikhwan adalah ba'da maghrib dan dilanjut ba'da isya. Bagaimana caranya? Jadi untuk bapak-bapak sekalian, ini tidak setiap hari tatap muka langsung. Tidak setiap hari video call. Jadi kita ada dua cara. Yang pertama dengan voice note, yang kedua dengan video call. Menggunakan WhatsApp. Jadi kami harap Bapak dan Ibu sekalian memiliki aplikasi WhatsApp. Nah, insya Allah nih semua punya, insya Allah. Ya, jadi menggunakan aplikasi WhatsApp, yang pertama dengan voice note, yang kedua dengan video call. Bagaimana? Jadi misalnya satu halakoh ada 10 orang. Satu halakoh ada 10 orang. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat ini akan dibagi. Misal, Bapak Fulan dan Bapak Fulan yang satu lagi ada 2. Misal Bapak Budi dan Bapak Ari gitu. Ini kebagian video call di hari Senin, 2 orang. Peserta berikutnya hari Selasa. Peserta berikutnya hari Rabu, 2 orang juga. Peserta berikutnya hari Kamis, 2 orang juga. Peserta berikutnya hari Jumat, 2 orang juga. Jadi waktu ba'da maghrib sampai dengan ba'da isya, ini video call khusus untuk 2 orang ini. Nah, bagaimana yang lainnya? Yang lainnya ini menyetorkan hafalannya via voice note. Ya, menyetorkan hafalannya via voice note. Waktunya dari pagi sampai dengan maghrib. Diberi waktu dari pagi sampai dengan maghrib. Menyetorkan hafalan yang sudah ditargetkan. Untuk surat Al-Mulk yang ikhwan, 1 hari ini targetnya 1 ayat. Untuk yang surat Ar-Rahman, 1 hari ini targetnya 2 baris. Dan ini akan dicontohkan setiap harinya, yang ikhwan ataupun yang akhwat, akan dibacakan oleh ustadznya. Akan dikirim via voice note di grup WhatsApp-nya untuk memperdengarkan bacaan yang benar. Jadi target minimalnya itu berapa? 1 ayat untuk surat Al-Mulk dan 2 baris untuk surat Ar-Rahman. Dan sudah kita hitung insya Allah 7 pekan ke depan ini akan selesai. Dan insya Allah akan dimantapkan. Nah, bagaimana yang video call? Ketika video call, itu menyetorkan hafalannya yang sudah dihafal selama 4 hari. Jadi 5 hari kita belajar, 4 hari voice note, nanti 1 harinya itu video call untuk menyetorkan hafalan yang sudah dihafal lewat voice note itu. Voice note-nya nanti akan dikoreksi langsung dengan ustadznya, oleh ustadz dan ustazahnya. Jadi misal, tadi menyetorkan ayat 1, nanti akan dikoreksi. Nanti dia memperbaiki ayatnya. Jadi kalau selama 1 pekan, misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, Bapak kebagian di hari Jumat. Berarti Bapak menyetorkan hafalan di hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Hari Jumat ini Bapak membacakan kembali, menggabungkan. Jadi 4 ayat, misalnya surat Al-Mulk, ayat 1, 2, 3, 4, disetorkan langsung video call dengan ustadz. Itu untuk yang ikhwan. Ya, ingat yang ikhwan, Anda ingatkan sekali lagi, video call-nya ba'da maghrib sampai dengan ba'da isya, Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, nanti akan dibagi di grup halakohnya. Jadi setelah dibuat grup besar, ya, nanti akan dibagi lagi. Per halakoh ada 10 orang untuk lebih memudahkan. Dan kemudian nanti juga akan ada list yang sudah menyetorkan dan list yang sudah video call. Dan ini nanti juga akan diberikan infonya di grup halakohnya masing-masing. Itu. Misal, namanya Bapak Fulan. Ini Bapak Fulan sudah menyetor ayat 1. Misalnya surat Al-Mulk. Hari Senin, laporan hafalan hari Senin. Misalnya Bapak Fulan sudah menyetor ayat 1. Misalnya. Nanti ada tandanya. Begitu juga. Semua namanya 10 ada di situ. Dan akan ditandakan untuk
memotivasi yang lain bahwa oh Bapak ini sudah menyetorkan voice note atau sudah setoran video call seperti itu. Ya, ini untuk Bapak-bapak ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Selanjutnya untuk yang akhwat atau ibu-ibu yang perempuan, menyetorkan hafalan dengan ustazahnya, Ustazah Farah, setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Untuk voice note-nya ini jam 4, ba'da asar sampai ba'da maghrib. Jadi sekali lagi Anda jelaskan, untuk yang video call, untuk yang video call ini waktunya ba'da asar sampai menjelang maghrib. Nah, bagaimana yang voice note, batas waktu mengumpulkan atau menyetorkan hafalannya itu sampai dengan asar. Jadi waktu menghafalnya boleh sudah setor tuh dari ba'da maghrib, pagi, sampai terakhir itu maksimal menyetorkan hafalan hari itu, target hari itu, jam 4 atau ba'da asar. Itu, ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk yang lainnya sama, ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, misalnya Ibu Fulana hari Senin. Ada 2 ibu nih misalnya di hari Senin. Selasa juga ada 2 ibu, ada 2 perempuan. Rabu, Kamis, dan Jumat akan dibagi, gitu, ya. Dan ketika video call ini menyetorkan, ingat sama dengan yang ikhwan, menyetorkan apa yang sudah dihafal selama 4 hari, ya. Kalau misalnya dia dapat hari Senin, jadwal video call-nya, maka dia menyetorkan hafalan yang sudah dihafal hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Ketika bertemu di hari Senin untuk video call bersama ustazahnya, ini menyetorkan hafalan yang sudah dihafal via voice note, ya. Dan Anda ingatkan untuk ibu-ibu, bapak-bapak, akhwat dan ikhwan, menyetorkan voice note-nya langsung japri ke ustazahnya. Menyetorkan voice note-nya langsung dijapri ke ustazahnya karena akan direspon dan akan dikoreksi. Seperti itu, ya. Kurang lebih seperti itu ya. Baik Al-Mulk ataupun Ar-Rahman, ya. Insya Allah seperti itu. Nah, itu untuk waktu belajar dan bagaimana cara menyetorkan hafalannya. Jadi Masya Allah nih, 5 hari, ya, 1 hari kita voice, 1 hari kita video call untuk memantapkan, melihat langsung wajahnya, bagaimana mimiknya. Nah, itu menyetorkan hafalan yang sudah dihafal. Tapi 4 hari ini, ini juga akan dikoreksi dengan ustadz dan ustazahnya. Nah, insya Allah ini cukup maksimal ya. Kemudian manfaat grup. Jadi yang terakhir ini adalah manfaat dari grup WhatsApp. Yang pertama, ada grup yang isinya seluruh peserta tahfiz online dewasa. Sekali lagi, yang pertama grup WhatsApp ini adalah grup seluruh peserta tahfiz online dewasa. Fungsi grup ini untuk informasi seputar pengajaran dan seputar info-info dari SQL. Nah, grup yang kedua akan dibuat fungsinya untuk fokus pembelajaran. Jadi nanti list kehadiran, list yang sudah menyetorkan, kemudian list yang sudah video call, ya, ini akan terlapor semua di situ. Jadi nanti setiap harinya, misal hari Senin yang sudah menyetorkan voice note, ini akan tertera. Yang sudah menyetorkan dan sudah dikoreksi, nanti ada tandanya. Nah, ini. Jadi insya Allah cukup jelas ya. Sampai di sini insya Allah ya, Anda buka tanya jawab agar memaksimalkan kefahaman kita. Silahkan untuk bertanya yang masih belum jelas, silahkan. Mungkin MC silahkan Ustadz Hawari bisa dipandu ya, silahkan yang mau bertanya. Oh gini aja, yang mau bertanya boleh dibuka dan
video call-nya boleh, atau suaranya aja juga nggak apa-apa, silakan. Iya, langsung Ustaz, tafadhol. Ya, bisa juga menulis di kolom komentar atau di kolom chat kita, ya, silahkan. Iya. Insya Allah kita masih punya waktu. Sekali lagi, yang perlu ditanyakan bisa langsung menanyakan atau bisa tulis di kolom chat apa yang ingin ditanyakan atau yang masih kurang jelas. Tafadhol, silahkan. Ya, dipersilakan bagi para peserta yang ingin bertanya atas arahan yang yang telah disampaikan. Oke, Ustaz, ada yang bertanya. Anda bacakan, Ustaz. Panjang program ini apakah ada pertemuan atau pembelajaran di Masjid Cipinang Muara? Baik. Ya. Ada pertanyaan? Nah, ini alhamdulillah sudah ada pertanyaan di kolom chat ya. Silahkan. Yang lainnya sekali lagi Ana infokan untuk semuanya. Mungkin untuk memudahkan, silahkan yang ingin bertanya tulis di kolom chat. Akan Ana jawab. Yang pertama, sepanjang program ini apakah ada pertemuan atau pembelajaran di Masjid Cipinang Muara? Iya. Untuk program ini memang kita fokus di online. Jadi insya Allah nanti semuanya via online. Gitu. Ya. Jadi untuk berikutnya nanti kalau memang sudah keadaannya lebih baik, kita baru akan adakan tahfiz dewasa di Masjid Raya. Ya, SKL insya Allah nanti akan mengadakan tahfiz dewasa setelah masa pandemi selesai. Ya, dari M. Yogi ya, dari siapa itu? Dari M. Muhammad Yogi ya. Nah, jadi Bapak Yogi, insya Allah selama pembelajaran online ini kita fokus online dan belum ada pertemuan di masjid. Nanti kalau memang sudah memungkinkan, kita akan adakan tahfiz offline insya Allah. Atau tahfiz langsung di SKL dan Masjid Raya Cipinang Muara. Seperti itu, insya Allah ya. Jadi tidak ada pembelajaran atau pertemuan di masjid. Kita fokus tahfiz online dewasa. Dan evaluasi juga nanti akan melalui online insya Allah. Nah, ada pertanyaan berikutnya? Assalamualaikum. Ya. Ya oke. Ustaz. Kemudian ini tapi diberikan tematik ya. Nah, kalau benar itu prosedurnya seperti apa? Mungkin si penanya menanyakan tentang temanya itu kali. Apakah ada Jadi pembahasan? ada pertanyaan dari Ibu Desi Ratnasari ya. Iya, bukan artis. Jadi izin bertanya, kemarin ketika dapat broadcast-nya, halamannya berdasarkan tema, hafalannya berdasarkan tema atau tematik. Apakah benar? Jika benar, bagaimana prosedurnya? Ya, betul. Jadi memang kita sudah bagi atau kita sesuaikan grupnya, kita masukkan, itu sesuai yang didaftarkan. Kalau mendaftarnya menghafal surat Ar-Rahman, ini kita masukkan ke grup Ar-Rahman. Grup Halaqah Ar-Rahman. Kalau mendaftarnya di grup, kalau mendaftarnya kemarin untuk menghafal surat Al-Mulk, itu nanti akan dimasukkan ke grup Halaqah Al-Mulk. Dan seperti tadi ya, untuk mekanismenya seperti tadi yang sudah dijelaskan insya Allah. Itu waktunya Senin sampai dengan hari Jumat, ada voice note dan juga ada video call ya. Kemudian video call ini fungsinya untuk menyetorkan setoran yang sudah di-store selama 4 hari. Kita 7 pekan insya Allah menghafal dan di pekan terakhir, pekan ke-8 kita akan ada tes. Dan tes ini bukan penilaian yang nilainya ini akan dipakai seperti apa. Jadi tes ini hanya membuktikan sampai mana untuk evaluasi seperti itu. Ya. Assalamualaikum. Silahkan bila ada pertanyaan lagi. Silakan Pak, langsung. Ya. Assalamualaikum Ustaz Jundi. Begini Ustaz Jundi, saya lebih kepada ingin bertanya.
Ya, dari siapa ini? Kafi Aulia. Oh ya. Ya, Suaranya kurang terdengar jelas. Mungkin bisa. Oke. udah jelas belum? Ya, Halo? silakan Pak. Boleh. Ya. Udah jelas belum suara saya? Nanti saya teruskan kalau memang tidak jelas. Di saya sih jelas. Oh baik. Ya, Iya. begini untuk host juga dan untuk para narasumber, saya lebih kepada ingin bertanya soal masalah teknis dari prosedur yang sudah dijelaskan. Teknisnya adalah begini, dari sekian banyak peserta yang mengikuti program tersebut, gitu, adalah satu, misalnya gini, maksud saya adalah kalau salah satu peserta ini untuk bicara soal masalah tesnya, kemudian dari 5 waktu itu dari Senin sampai Jumat ternyata ada kesibukan yang luar biasa sehingga menjadi lupa untuk melakukan untuk melakukan setoran kepada ustadz atau ustazahnya. Nah, itu bagaimana teknisnya? Apakah ada semacam, misalnya gini, hari pertama sampai hari ketiga itu lancar. Kemudian taruhlah di hari keempat itu ternyata dari peserta ini ada kesibukan yang luar biasa, ada agenda yang sangat padat gitu, sehingga peserta ini menjadi lupa untuk melakukan setoran kepada ustazah atau ke ustadznya. Bagaimana ini untuk teknisnya? Apakah ada semacam dispensasi? Dalam artian dispensasinya adalah bahwa ketika dia sudah melakukan setoran di hari pertama sampai hari ketiga, pas di hari keempatnya dia lupa, apakah akan melanjutkan hafalan yang sudah disetorkan pada hari pertama sampai ketiga, atau mengulang kembali, atau bagaimana ini teknisnya? Sekian, terima kasih, Ustadz. Oke, ya seperti itu Ustadz Jundi. Sudah paham belum Ustadz? Atau terdengar dengan jelas? Ya, syukran, Ustadz Hawari. Ya, Insya Allah sudah terdengar jelas. Syukran Ustadz Hawari. Dan alhamdulillah ini ada Bapak Aulia Kahfi ya. Insya Allah akan Anda jelaskan. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana kalau misalnya di hari keempat ini ada kesibukan ya, intinya belum murojaah lah gitu ya, belum disiapkan. Apakah nanti ketika video call ini ada dispensasi atau kan namanya lupa ya. Nah, jadi begini, kita memberikan target minimal 1 hari 1 ayat ini tujuannya ya memang agar kita ini bertarget, bukan tidak ada target. Karena kalau kita nggak punya target harian, nanti khawatir kurang maksimal. Agar target kita hafal ini tercapai, makanya kita ada target harian. Nah, tadi Bapak Kafi ya, tadi menanyakan, kalau misalnya hari keempat itu ada kesibukan yang luar biasa dan akhirnya lupa begitu ya. Nah, jadi bagaimana? Apa ada keringanan atau ada kemudahan? Nah, ini nanti insya Allah kan bisa dikomunikasikan dengan ustadznya. Ustadz, misalnya hari ini Ana ada kesibukan apa, misal di hari keempat. Nah, nanti di hari kelima yang ketika murojaah, ini bisa lebih nyaman gitu. Kepada ustadznya menyetorkan dengan misalnya kurang lancar gitu kan. Nah, nanti akan ada evaluasi dari ustadznya langsung gitu. Ya, insya Allah nanti akan ada evaluasi dari ustadznya langsung ketika video call. Jadi kalau misalnya belum siap, jangan sampai tidak video call gitu. Karena video call ini sayang kalau dilewatkan sepekan sekali ya. Jadi apapun yang kita dapat, apapun yang kita hafal, maksudnya seburuk apapun hafalan kita, tetap hadir pada jadwal video call. Nah, nanti kita bisa konsultasi, bisa minta saran, ya, bisa meminta solusi yang paling pas lah untuk kita. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi tetap hadir saja di hari H yang hari kelimanya itu, dan hari keempatnya itu ya nanti insya Allah kita di sini intinya kita memberikan bagaimana menghafal itu mudah, bukan menjadi sebuah kesulitan.
Nah, jadi menghafal itu mudah, tapi ya kita tetap ada targetnya. Gitu. Nah, ini nanti di akhir kan menjadi bahan evaluasi kita. Bagaimana ke depannya? Gitu. Ya, insya Allah seperti itu ya. Akhi Kahfi Aulia ya, insya Allah. Oke, Silahkan. iya. Ada lagi pertanyaan? Ini ada pertanyaan Di dari ada. Oh, yang tadi ya. Iya. Silakan Ustadz dibacakan Ustadz Akmal. Jadi maksudnya yang tadi yang pertanyaan lanjutan dari Desi, apakah kan tematik gitu, apakah nanti ada penjelasan tentang surat tertentu, penjabarannya seperti apa? Pertanyaan dari hanya menghafal saja? Ya. Iya. Jadi bukan dibeberkan tentang surat-surat tersebut ya, menghafal masing-masing dan ditalaki oleh musyrif atau musyrifahnya. Ya, jadi Ibu dan Bapak sekalian, di tahsin dan tahfiz online dewasa ini, insya Allah sepekan sekali nanti akan ada tausiah dari ustadz kita. Dari ustadz atau ustazahnya seputar hafalan yang kita hafal. Misal ayat 1 sampai 4. Nanti akan ada di akhir pekan, misalnya di hari Jumat, ustadz ini ada akan menjelaskan Ustadz. apa tentang ayat ini. Jadi apa yang terkandung, apa hukum yang ada, atau bagaimana asbabun nuzul tentang ayat yang sudah kita hafal di sepekan ini. Nah, itu insya Allah akan dijelaskan. Insya Allah. Dan memang di awal setiap hari itu akan dibacakan oleh ustadznya bacaan yang benar untuk memudahkan yang lain untuk menghafal, dan ini yang akan dihafal. Gitu. Jadi ditalakikan dengan ustadznya, dengan musyrif atau musyrifahnya, dan kemudian itu dihafal dan disetorkan via voice note. Masya Allah, ini insya Allah cukup mudah dan menyenangkan ya, insya Allah. Dengan ustadz kita yang akan membacakan setiap paginya, kemudian juga setiap akhir pekan akan dijelaskan ayat yang sudah kita hafal selama sepekan ini tentang apa, dan apa yang ada di dalam ayat ini. Masya Allah, kurang lebih seperti itu Ibu. Kemudian ada dari, ini ada Pak pertanyaan Yogi, lagi. Pada jadi penjelasan sebelumnya program yang ini sudah akan selesai berjalan 2 bulan, betul. Bagaimana jika dalam jangka waktu tersebut ada peserta yang hafal lebih cepat atau sampai 2 bulan belum hafal-hafal? Untuk yang lebih cepat, akankah diulang terus pada surat yang sama, atau apakah akan dicoba untuk menghafal surat lainnya? Masya Allah, pertanyaan yang bagus ya. Insya Allah dari Bapak Yogi. Lagi ya. Iya Bapak Yogi. Jadi program kita sekali lagi ini untuk memotivasi bagaimana mudahnya menghafal Quran. Ya, dan menjadikan gadget kita, handphone kita, atau alat komunikasi kita ini bisa mengantarkan kita ke surganya seperti yang sudah Anda jelaskan tadi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang menempuh jalan, baik itu bisa lewat, kalau zaman sekarang ya bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Zoom atau yang lainnya, insya Allah Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. Masya Allah. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi. Bagaimana kalau sudah hafal duluan surat, jadi hafalannya cepat gitu. Misalnya target 1 ayat ini langsung 3 ayat, Masya Allah. Alhamdulillah. Nanti itu bisa dengan ustadznya, Ustadz ini udah selesai dan mutkin surat Al-Mulknya misalnya. Sudah dihafal dengan mutkin, dengan baik, lancar, insya Allah boleh lanjut ke surat yang lain. Gitu. Tapi kalau dalam 2 bulan ini belum selesai, ya ini bukan masalah. Nah, ini jadi bahan evaluasi dan ke depan ini solusinya seperti apa. Gitu ya. Insya Allah, jadi baik yang cepat ataupun yang lambat, ini bukan sebuah aib, bukan sebuah keburukan ya. Karena di sini memang kita menghafal, berusaha untuk menghafal ya. Nah, jadi nanti ada evaluasi. Jadi jangan takut, waduh saya nggak selesai. Nah ini nggak usah takut. Namanya belajar, jangan takut salah. Atau jangan takut tidak bisa. Tapi kita berusaha untuk bisa. Allahu a'lam. Ya, jadi seperti itu kurang lebih ya. Kemudian dari Gifari.
Dari Bapak Gifari. Untuk waktu setoran per hari itu di jam berapa Ustadz? Masya Allah. Ya, Atau sekalian Ustaz, berapa disambung saja juga ya? Ustaz Ya, Akhi tadi dari Anda sudah Pak jelaskan ya. Nasruddin. Nah, jadi Senin sampai Jumat untuk yang video call ya. Waktu video call itu yang ikhwan ba'da maghrib sampai dengan ba'da isya. Nanti akan dibagi harinya. Antum kebagian hari apa? Misal antum kebagian hari Senin. Karena video call ini sepekan satu kali. Kalau yang hari lainnya itu voice note. Ya, jadi antum 4 hari menyetorkan voice note dan akan dikoreksi dengan ustadznya langsung. Nah, hari video call atau 1 kali dalam sepekan ada video call ini, antum menyetorkan apa yang sudah antum hafal selama 4 hari itu. Nah, insya Allah jelas dan mudah-mudahan ini nanti video ini akan kita share di grup dan bisa dilihat lagi apa-apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Seperti itu ya. Taib ya, ada lagi. Afwan Ustadz, tadi Ana lagi sibuk, bisa nggak diulangi jadwalnya? Ya Allah, ya. Ya, jadwalnya tadi sudah Ana ulang ya, insya Allah ya. Jadwalnya Senin sampai dengan hari Jumat ya. Untuk yang ikhwan ya, ini Nasiruddin ya. Bapak Nasiruddin, untuk yang ikhwan Senin sampai dengan hari Jumat ya. Untuk yang jadwal video call itu ba'da maghrib sampai dengan ba'da isya. Nah, ini akan dijadwalkan nanti setiap pekannya. Kalau voice note-nya, Bapak waktu terakhir menyetorkan hafalan setoran voice note-nya itu, waktunya itu kalau ikhwan maghrib ya Sat ya. Nah, pokoknya di waktu itu, yaitu maghrib atau isya seingat. Ya, betul isya. Gitu ya Bapak ya, insya Allah ya. Nah, nanti sekali lagi bisa dijelaskan bisa didengarkan kembali di YouTube SQL Nurul Ilmi. Nah, ini insya Allah nanti akan kita share di channel YouTube SQL Nurul Ilmi ya, rekaman Zoom hari ini insya Allah ya. Taib? Ya baik, cukup ya, insya Allah dari Ana cukup. Tidak ada pertanyaan lagi ya Ustadz Hawari? Udah nggak ada lagi Ustadz. Cukup ya, insya Allah belum ya. ada lagi nih. Ya, insya Allah. Peserta kalian, Allah cukup ya. Kalau masih ada, mungkin Ana tunggu sekitar 5 detik lagi. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Kita tunggu 5 detik lagi ya. Kalau tidak ada, nanti insya Allah bisa. Insya Allah nanti boleh menanyakan juga di grup ya. Kalau masih ada yang kurang jelas, bisa nanyakan di grup. Dan insya Allah video ini akan kita share di YouTube, insya Allah ya. Di hari kerja, mungkin di hari Senin, nanti akan kita share, bisa dipelajari lagi, insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya. Kemudian, sudah 5 detik ya, Taib, berarti sudah tidak ada yang bertanya. Sekarang akan Ana singkat, akan Ana review kembali. Jadi Bapak dan Ibu, untuk halakoh ini terbagi menjadi 2, yaitu halakoh ikhwan dan akhwat. Ya. Kemudian ada grup besar fungsinya untuk info, ya, seluruh peserta ada di grup info. Kemudian yang kedua adalah grup halakoh. Grup halakoh ini adalah grup halakoh al-mulk atau halakoh ar-rahman. Ikhwan dan akhwat terpisah. Yang ikhwan akan diajarkan oleh ustadznya, yang akhwat akan diajarkan oleh ustazahnya. Ya. Kemudian jadwal belajar Senin sampai dengan hari Jumat. Yang ikhwan video call-nya ba'da maghrib sampai dengan ba'da isya. Kemudian setoran voice note bebas. Mau dari pagi, ya itu bebas. Batas waktu akhir ikhwan itu adalah isya. Ya. Kalau akhwat juga Senin sampai Jumat, ya seperti biasa. Jadwal video call-nya ba'da asar sampai dengan ba'da maghrib. Bagi yang dapat jadwal video call. Nah, untuk voice note-nya yang akhwat ini boleh menyetorkan sampai batas akhirnya itu akhwat baiknya ya asar sampai dengan maghrib. Pokoknya terakhir itu menyetorkan voice note itu maghrib ya akhwat ya. Kalau ikhwan batas paling akhir itu menyetorkan voice note-nya itu ba'da isya ya Ustaz ya. Isya ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian mudah-mudahan nanti bisa
diinfokan kembali yang kurang jelas ya, atau bisa ditanyakan kembali yang kurang jelas di grup, dan bisa dilihat kembali di YouTube SQL Nurul Ilmi insya Allah ya. Kurang lebih itu yang Ana jelaskan, dan mudah-mudahan bisa terjelaskan dengan baik, dan mudah-mudahan langkah kita ini adalah langkah yang baik. Kita awali dengan niat, karena pondasi setiap amal itu adalah niat. Innamal a'malu bin niat ya. Setiap perkara atau amal itu tergantung pada niatnya. Kalau niat kita baik, insya Allah kita akan mendapatkan ridhonya. Ya. Kalau niat kita buruk, Allahu a'lam, nanti kita tidak mendapatkan apa yang Allah telah janjikan. Semoga tujuan kita, langkah kita ya mendapatkan banyak kebaikan dan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sudah dijelaskan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW tentang bagaimana keutamaan orang yang belajar Al-Quran, keutamaan orang yang mengajarkan Al-Quran, keutamaan orang yang menghafal, membaca, kemudian menuju jalannya saja kita sudah mendapatkan kemudahan, sudah mendapatkan suatu keistimewaan. Masya Allah ya. Semoga kita menjadi orang yang istiqomah, berpegang teguh di dalam Al-Quran dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Allahu a'lam. Ana cukupkan dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ana kembalikan kepada MC kita Ustadz Hawari. Fadhal ya Ustadz. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ustadz Jundi yang telah menyampaikan arahan dan juga sosialisasinya terkait teknis dan juga tata cara bagaimana program tahfiz online dewasa ini berjalan. Mudah-mudahan para bapak dan ibu sekalian tetap semangat, dan saya juga yakin bahwa apabila sudah ikut tergabung dalam grup ini, dalam program TOD SQL Nurul Ilmi ini, Bapak Ibu sudah satu langkah menapakkan kakinya berniat ingin menghafal. Insya Allah mudah-mudahan dengan niat yang mulia ini sudah ada keinginan untuk berusaha, maka insya Allah Allah akan memudahkan langkah kita semua. Jadi bergabungnya kita di grup Halaqah Qur'ani ini dalam tahfiz online ini mudah-mudahan membawa keberkahan dan juga menjadi penyemangat buat kita semua untuk senantiasa dekat dan istiqomah untuk menjadi sahibul Quran, temannya Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan dan juga syafaat dari Al-Quran insya Allah. Oke, Bapak Ibu sekalian peserta TOD Smart Quran Living Nurul Ilmi, kita telah sampai ke penghujung acara. Apabila masih ada pertanyaan ataupun yang belum jelas, bisa langsung didiskusikan di grup yang tadi telah dijelaskan oleh Ustadz Jundi. Saya sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun tutur kata yang salah dalam memandu jalannya acara orientasi pada pertemuan awal ini. Marilah kita akhiri pertemuan kita semua dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan juga Ustadz Ustazah yang telah membersamai kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.